Dan pengiringanmu kepada Tuhan menjadi kesukaan. Akan mengiringmu Yesus.
kami Tuhan. Hak untuk tidak kecewa atas setiap keputusan-Mu dalam hidup kami. Kami lepaskan keraguan kami ketika mengikut Engkau. Karena kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengikut Yesus itulah kesukaan hidup. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang bersyukur, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Yang belakang Bapak Ibu katakan bersyukurlah. Amin. Datanglah kembalinya dengan
Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Kita akan mendoakan mereka sebelum mereka beribadah di atas. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas anak-anak yang telah Kau hadirkan di dalam kehidupan kami. Mereka membawakan kebahagiaan, sukacita di dalam rumah tangga. Bapak, sebentar mereka akan mengikuti ibadah sekolah minggu Awesome Kids. Berkati anak-anak ini, berikan mereka konsentrasi untuk dapat mengerti dan memahami tentang firman Tuhan sejak usia dini. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, berikan hikmat marifat Tuhan sehingga mereka mampu mengajar anak-anak ini secara luar biasa. Berkati orang tua mereka Tuhan, biarlah mereka juga mampu untuk membesarkan anak-anak ini secara luar biasa. Dan sejak kecil mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat adik-adik yang manis, adik-adik yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, selamat beribadah, mengikuti ibadah Awesome Kids. Saat ini kita akan mengikuti warta gereja 28 September 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Terlebih khusus kami mau sampaikan salam kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada yang baru beribadah bersama-sama dengan GB Global Serpong. Boleh lambaikan tangannya agar dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Apakah ada? Di kiri, di tengah, di kanan. Adakah? Puji Tuhan, kita semua jemaat yang jemaat lama tapi selalu stok baru. Puji Tuhan, selamat beribadah. Dan menara doa Rabu 1 Oktober 2025 berlangsung pada pukul 8 malam. Dan menara doa ini berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di grup jemaat, di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan Kamis 2 Oktober dilaksanakan pada pukul 6 hingga pukul 8. Dan terus kami himbau bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk membuka komunitas-komunitas kecil yang berbentuk surga di keluargaku, boleh menghubungi koordinator gereja kita. Kembali dalam ibadah raya, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus di Minggu 5 Oktober. Ibadah sesi pertama pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi kedua di pukul 11 sampai 13. Dan ibadah kita di sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kids dan juga ada ibadah youth di jam 9.30. Dan gereja kita terus merindukan ada jiwa-jiwa yang memberi dirinya, yang terlebih khusus buat yang belum memberi dirinya untuk dibaptis selam, mengikuti teladannya Yesus. Kita siap melayani, gereja ini siap melayani Bapak Ibu semua, jadi silakan menghubungi koordinator gereja kita. Dan kami terus berterima kasih atas setiap taburan yang sudah Bapak Ibu berikan lewat pelayanan diakonia gereja kita. Setiap pemberian kita yakin dan percaya setiap taburan itu akan mendatangkan berkat buat setiap penabur. Dan teruslah dukung dalam bentuk apapun maupun dalam doa kita selipkan agar pelayanan gereja kita memberi di saat berkekurangan akan Tuhan perhitungkan semua dan semuanya mendatangkan sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, kunjungan, baptisan, konseling, atau apapun itu, jangan sungkan menghubungi para pengerja gereja kita atau hamba-hamba Tuhan di gereja kita, siap melayani kita semua. Dan kalau tidak boleh, kalau sungkan, boleh menelpon di hotline gereja kita 08119622 016. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati, sekalian diberi kemuliaan buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan kami bencana-Mu yang indah Tuhan, yang dibentuk lewat firman-Mu hari ini, sehingga kami menyenangkan hati. Terima kasih.
firman-Mu berarti kami semua bebaskan kami dari jahat, bebas dari kegelapan. Dalam nama Yesus yang berkatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya batuk ini saudara. Kok zaman corona bubar semua nih. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja. Tema hari ini adalah mendatangkan mujizat. Apa saudara? Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan 39. Saudara yang ganjil, saya kenal. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh itu. Ayat 31 dari baca. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah sumberan yang punya kepada Yakub, inilah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah Tuhan demi nama Tuhan, dan membuatnya suatu parit keliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyukai api, memotong lembu itu dan sesudah itu berkatalah, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampaklah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, pada waktu ini biarlah diketahui bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu ini aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban api dan korban bakaran kayu, api batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalamnya habis dijilatnya. Ayat 39 baca. ketika semuanya melihat diri, sesudah mereka berkata, Tuhan ialah Allah, Tuhan ialah Allah. Sudah kasih dalam Tuhan, Elia adalah nabi Tuhan, dan dia berdiri seorang diri menghadapi nabi-nabi palsu. Saudara, seorang diri untuk melawan 400 lebih, itu mental harus betul-betul kuat. Nggak usah banyak-banyak. Pak Ato aja tentara dikeroyok 3 orang, itu aja mikir ya. Betul? 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 3 orang ya. Bayangkan saudara, itu perlu suatu keberanian, kepercayaan. Bayangin saudara, Elia seorang diri menghadapi 400. Kalau dia jitakin 400 orang aja, yang dijita hanya ketawa aja. Tapi kalau 400 rame-rame jitain Elia, mati pinjol, betul? Artinya apa? Dia berdiri karena percaya bahwa Tuhan tidak mempermalukan. Di dalam hidup kita, kalau kita ingin mengalami mujizat, kita harus percaya nomor 1, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Jadi kita punya keyakinan seperti Elia, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap padanya. 1 menghadapi berapa? 400 lebih. Itu tidak gampang kan? Ibaratnya kalau perang itu bunuh diri kan? Nah, tapi Elia berdiri sendiri karena dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Bahwa Tuhan tidak mempermalukan. Jadi saudara, setiap kali doa apapun dalam hidup saudara dan kondisi dijebak, ada masalah, tantangan, badai, apapun rintangan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak mempermalukan kita.
Harus ada keyakinan seperti itu. Selama saudara tidak ada punya keyakinan seperti itu, saudara tidak akan melihat mujizat. Apalagi ini aku sakit, gimana ya? Tuhan jawab atau tidak ya? Pergi ke dukun, lebih sesat lagi deh. Nah, ingat ya, pada waktu badai datang, pada waktu semua keyakinan goyah, dalam dirimu ada keyakinan dan percaya bahwa Tuhan tidak mempermalukan. Nomor satu itu, untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita, kita mempercayai bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan. Elia berdiri sendiri. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Apa saudara? Dikatakan saudara, Alkitab berkata apa? Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Artinya mezbah itu adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Sering dalam hidup kita ini pertama kali bertobat, kita ini dekat sekali dengan Tuhan. Tapi kita ini banyak lupa sama Tuhan pada waktu diberkati. Ngasih perpuluhan paling berat itu kalau omsetnya banyak. Kalau omsetnya sedikit, ngasih perpuluhan itu mudah. Misalnya gaji 3 juta, ngasih perpuluhan 300.000 itu mudah. Tapi kalau kau dapat berkat 100 miliar, mau ngasih perpuluhan itu doa puasa 100 hari ya. Kasih tidak ya? Kasih tidak? Betul? 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 Yang berat itu apa? Pada waktu kita diberkati. Orang selingkuh, laki-laki itu terutama pada waktu punya uang banyak. Tidak ada laki-laki selingkuh, tidak ada duit, tidak ada. Siapa yang mau? Betul? Betul? Yang ketawa-ketawa itu ngalamin. Betul? Betul? Zaman sekarang ingat saudara, kemarin saya lihat ngomong-ngomong satu keluarga artis, saya konseling. Ingat saudara, sekalipun artis terkenal apapun, belum tentu rumah tangganya damai. Justru semakin terkenal itu semakin bahaya. Jelas, saudara itu semakin diberkati, itu semakin harus hati-hati. Kadang justru banyak berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Waktu kita banyak masalah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Sampai tujuan kata-kata. Tapi begitu omset banyak, harta melimpah. Hari Minggu ini ke gerejanya Pak Atok ya. Ini ada janjian bisnis, tinggal gereja dulu. Nah gitu ya. Betul? Penting omset dulu, cuancak, cakau. Betul kan? Betul? 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 Nah, ingat kan? Kalau kita ingin mengalami mujizat tiap hari, kita harus apa? Memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara sudah diberkati Tuhan, sudah mulai lupa. Kalau saudara ada masalah, doa pagi jam 5 pasti datang. Betul? Betul? Tapi banyak berkat, buru-buru jam 5 datang, masih ngorok tidur kan? Bisa-bisa jam 10 baru bangun gitu kan? Justru pada waktu diberkati itulah ujian yang paling berat untuk seorang laki-laki. Ujian berat bagi seorang perempuan itu pada waktu suaminya miskin. Masih setia apa tidak? Betul? Beda ya. Ujian seorang laki-laki justru pada waktu diberkati. Ujian pada seorang perempuan pada waktu suaminya bukan siapa-siapa. Betul? Itu ujian paling berat. Saudara, memperbaiki mezbah Tuhan. Artinya apa? Kita harus mengembalikan hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi pada waktu saudara ingin mengalami suatu mujizat, koreksi dirimu sendiri. Apakah ada dosa dalam dirimu?
untuk diperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jelas? Jelas, saudara? Memperbaiki. Saya masih ingat, kadang kalau kita doa supaya suami bertobat, itu bukannya tambah tobat, tambah kumat. Kenapa saya berkata demikian? Di balik itu semua ada rencana Tuhan supaya kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saya punya mama, saudara, raja meninggal. Dalam hidupnya dia banyak sekali kekecewaan akan pahit karena dia dibesarkan oleh ayah tiri. Nah, dan mama saya ini dia punya kekecewaan yang sangat dalam, terutama sama laki-laki, karena dia punya bapak tiri yang menyiksa dia dari kecilnya. Nah, akar pahit dan kecewa ini menghambat yang namanya pemulihan. Dia adalah udah akar pahit sama ayah tiri. Kedua, dia kecewa dalam perkawinan. Yaitu apa? Papa saya itu kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, dan apa yang terjadi? Itu penuh dengan kekecewaan akar pahit. Saya beritahu, suatu mujizat tidak akan datang selama engkau belum ada pemberesan. Amin. Amin. Dan apa yang terjadi? Suatu kali dia bertobat, dia berdoa, tapi ada hambatan. Setiap kali dia memuji menyembah Tuhan, itu seperti tidak ada yang mengangkatnya, tidak mengangkat sampai kehadiran Tuhan. Ada satu hambatan terus. Waktu itu dia ngomong sama saya, Daud, ada apa ya? Mama juga koreksi diri di mama dulu. So, dia cerita, aku benci sekali dengan ayah tiri. Nenek saya itu saudara. Nah itu katanya loh ya, wajahnya itu mirip artis yang zaman dulu namanya siapa, Pak Ijo siapa tuh. Nah, apa? Pokoknya seperti itulah. Bayangin, itu ada 4 anak, beda bapak gitu. Yang nomor pertama mati muda, jadi waktu ini baru nikah, anak 1 meninggal. Kedua, mama saya, papanya meninggal. Yang ketiga, ayah tiri. Jadi ada suatu kekecewaan yang sangat dalam. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, Mama, kalau mama ingin mengalami suatu mujizat supaya keluarga diperbarui, mama harus bisa mengampuni dulu. Mengampuni siapa? Ayah tiri. Susah enggak? Kalau bertahun-tahun punya ayah tiri menyiksa, untuk mengampuni itu susah enggak? Teori itu mudah, praktek susah. Betul? 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 Ibu-ibu ngalami ya. Langkah pertama dia ampuni dulu ayah tirinya. Yang kedua adalah dia harus mengampuni papa saya. Nah, papa saya dulu itu selingkuh. Repotnya apa? Yang mengenalkan selingkuhan saudaranya sendiri. Artinya dia tidak suka dengan mama saya. Jadi dia berusaha supaya mama saya ini kawin sama temannya dia. Bukan, papa saya kawin dengan temannya dia. Itu lebih sakit hati itu, saudara. Betul? Betul? Jadi papa saya punya saudara. Saudaranya ini yang mengenalkan perempuan untuk supaya nikah sama papa saya. Berarti artinya memisahkan papa saya dan mama saya. Betul? Nah, kalau saudara yang alami sakit hati tidak ada. Saudara sendiri ada. Nah, kondisi seperti itu saya beritahu mama saya, kalau mama ingin mendapatkan mujizat pemulihan dari Tuhan, mama harus apa? Mengampuni.
Ini berat ya, udah ngampuni ayah tiri, masih ngampuni saudaranya suami. Ini berat ya. Berat gak sih? Teori itu mudah, praktek susah. Nah, yang ketiga, mengampuni papa saya. Tiga. Nah, Daud, kalau aku suruh ngampuni saudara ini perempuan, papamu itu susah. Susah. Kalau mama tidak mau berubah untuk mau mengampuni, mama tidak akan bisa melihat mujizat. Ingat saudara, suatu mujizat terjadi kalau kita ada namanya memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jelas? 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 Waktu itu saudara, mama saya ngomong sama saya gini, Daud, saya mau mengampuni ayah tiri saya. Kedua, saudara dari papa. Ketiga, papa. Tahu nggak, waktu doa terus, tiap hari dia berdoa terus, nyanyi memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Papa saya itu didoakan, bukannya tambah tobat, tambah kumat, malah maki-maki mama saya, ngomong gini, gara-gara Yesus gondrong gitu kan, bikin saya susah kan. Karena papa suka judi, setiap kali judi digerobyok polisi kan, bubar. Apa yang terjadi? Mama saya berdoa terus, diusir kan. Ingat saudara, pada waktu saudara semakin dekat Tuhan, kadang ada waktunya semakin tantangan besar. Tapi saudara harus punya keyakinan seperti Elia, bahwa Tuhan tidak permalukan. Jelas? Bahwa Tuhan apa saudara? Nah, dan apa yang terjadi? Sampai mama saya diusir keluar, keluar rumah. Ingat ya, suatu kali mama saya dapat suara Tuhan di tempat dia diusir, keluar dari rumah. Tuhan bicara sama dia gini, beritahu laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu, aku datangi. Kita suara Tuhan sampai mama saya, ayah saya kira-kira jam 2:30 jam 3 atau jam 3 pagi dia tidur ngorok gini, enak-enak ngorok enak-enak deh. Tiba-tiba di papa saya ngomong sendiri, ada satu laki-laki tinggi besar Daud, pegang kakinya. Laki-laki kelakuan seperti keledai liar, bertobat kamu ke gereja, awas. Pegang kakinya, papa saya gini, itu 2:30 jam 3 pagi itu. Laki-laki tinggi besar katanya, pegang kakinya. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Ke gereja, bertobat, awas kamu. Ada ngomong awas gitu. Apa yang terjadi? Dia bangun dari tempat tidurnya, kakinya pincang, dipegang kaki pincang ini, dia jalannya gini lah. Dia nyari mama saya, mana? Mami mana? Dipanggil mama saya, ayo antar ke gereja. Loh, ini bukan hari Minggu, pokok ke gereja. Apa yang terjadi? Itu papa saya ke gereja sama mama saya. Doanya papa saya ngomong apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku sudah ke gereja. Itu dia ngomong kayak gitu. Hei laki-laki tinggi besar, aku sekarang apa adalah ke gereja. Saya mesti suruh ngapain lagi? Karena suaranya awas gitu.
dia berdoa sama mama saya di gereja itu dalam kondisi kaki pincang. Papa saya bertobat hari itu, dan dia pelayanan sama mama saya sampai dia meninggal. Tapi ada satu hal, untuk supaya Tuhan menggerakkan malaikat untuk datangi papa saya, itu perlu perjuangan. Perjuangan apa? Memperbaiki hubungan dengan Tuhan, mengampuni ayah tiri. Itu gak mudah, karena bertahun-tahun. Kan mama saya itu pernah jadi pembantu juga. Mengampuni saudara perempuan ayah saya itu juga berat. Betul? Betul? Yang ketiga, mengampuni suami. 3 itu berat sekali. Tapi dia tahu kalau dia tidak lakukan, dia tidak bisa memperbaiki hubungan dengan Tuhan, tidak bisa mendatangkan mujizat di dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami perubahan mujizat dalam hidup kita, kita harus apa? Bisa memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Sampai itu saya katakan. Jelas? Apa adalah mengampuni? Elia pertama dia yakin bahwa dia disuruh Tuhan. Demikian saudara harus yakin bahwa Tuhan tidak menolak saudara. Dua. Dan yang ketiga, yaitu apa? 12 batu Mesbah. Artinya apa adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan. Mesbah 12. Dasarnya itu, saudara, segala sesuatu yang saudara doakan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa kita ini supaya dapat berkat, supaya Tuhan bela kita ngutuk orang, tidak bisa. Harus berdasar apa? Hukum. Maka katakan 12 batu. Berapa saudara? 12 batu. Hari ini saya batuk, suara habis. Ya, zaman corona dibubar semua. Yang ketiga, apa saudara? Harus berdasarkan hukum apa? Hukum apa? Tuhan. Ini adalah hukum Tuhan. Nah, dan yang keempat, setelah hukum Tuhan apa lagi? Saudara, mau berkorban, bayar harga. Yang paling susah, kita ini anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, itu mau berkorban, bayar harga. Udah tahu, di masa depan nanti 2035 banyak orang gereja itu online. Jelas? Banyak yang mana? Jadi online itu nanti di masa depan banyak yang online. Banyak apa adalah? Banyak yang apa? Online. Bayar harga dalam kondisi kekeringan 3,5 tahun. 3 tahun itu kan berat sekali, cari air susah, banyak ternak mati. Tapi untuk supaya melihat mujizat, Elia berkata apa? Minta air, korban lembu jantan. Artinya apa? Harus ada harga yang dibayar. Banyak orang ingin melihat mujizat, tapi tidak mau berkorban. Perhatiin, rapat gereja Natal yang banyak usul jarang mau keluar duit. Omdo katanya. Saya itu udah mimpin rapat Natal berkali-kali. Ini mau Natal nggak tahu. Yang pertama kali banyak usul, acara harus ini, pendeta harus ini, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti semua harus ada persembahan kasih untuk ini semua. Siapa yang mau nyumbang? Yang banyak usul itu nanti maksimal hanya ngasih 50.000. Makanya kalau mimpin rapat, kalau saya lebih cepat. Siapa yang mau usul boleh, tapi keluar uang paling banyak. Tim semua itu. Setuju atau?
langsung. Enggak. Harus ada pengorbanan. Apa saudara? Apa saudara? Harga yang harus saya masih ingat. Waktu kemarin saya ada di Pontianak. Saya masih ingat. Tidak bisa lupa dengan apa yang terjadi sampai detik ini. Waktu dari Solo ke Semarang, waktu itu saya diutus Tuhan untuk berangkat ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Waktu itu pakai kapal namanya kapal Binaya. Sama mama saya diberikan tiket pulang pergi. Karena saya sebulan dikasih tiket pulang pergi. Dan dikasih uang 100.000. Ingat 100.000 ini tahun 94. Beda kan? Beda kan saudara? Dan apa yang terjadi? Saya naik kapal Binaya waktu itu. Tak tahunya kapal itu kapal barang. Jadi ada yang bawa bebek, ayam itu jadi satu ya. Jadi saya tidur di kapal itu, ya sama ayam, kambing semua jadi satu ya. Wah itu mabok bener. Dan itu perjalanan itu dari Semarang ke Kalbar, laut ya. Itu saudara 2 malam, 3 hari pokoknya. Gini udah ada kotor ayam lah, kambing macam-macam. Apa yang terjadi? Pada waktu di kapal ada yang berdesak-desakannya. Jadi kasih uang 100.000 maksudnya. Waktu berdesak-desakan itu ada pendeta yang kepalanya terbentur. Gitu. Seingat saya pendetanya namanya Sulaiman. Bentuk kepalanya berdarah. Seingat saya pendetanya namanya Sulaiman. Berdarah. Waktu berdarah itu saya ketemu pendeta itu. Ini uang saya 100.000 aja saudara. Tuhan bicara sama saya, berikan uangmu semua. Wah, mantap gak teman? Pikiran saya satu, nanti di Kalimantan saya makan apa? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Nanti di Kalimantan saya makan apa kan gitu ya? Uangnya 100.000 aja. Saya doa ngomong sama Tuhan, Tuhan, dia 50.000, saya 50.000, separuh. Betul? 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 Tuhan bicara ngomong, tidak. Ini Tuhan, dia 75.000, aku 25.000. Apa yang terjadi? Tuhan bicara apa? Tidak. Saya ngomong sama Tuhan, ini yang terakhir kalinya. Kalau uang kita banyak, tidak mungkin tanya-tanya gitu. Kalau tinggalnya 100.000, gimana kan? Gini Tuhan, udah ini yang terakhir. Saya 10.000, dia 90.000. Ibaratnya saya ini berpeluang, betul kan? Tuhan bicara, baiklah, Pak Pendeta, ini saya kasih uang untuk Bapak berkat 90.000 rupiah. Wah, dia ngomong, haleluya, aku yang susah kan? Kenapa? Mikirnya apa? Di Kalimantan Barat nanti aku numpang siapa, makan apa, kan gitu kan? Betul? 10.000 itu saya pegang. Ingat, Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita dan tahu masa akan datang. Dari Pontianak ke Singkawang. Waktu saya ke Singkawang, pikiran saya satu, apa saya mau dikirim di sini? Udah saudara,
tahunya saya dikirim di pedalaman. Satu malam jalan kaki. Dan di situ tidak ada toko, tidak ada mall, tidak ada minimarket. Tidak perlu duit. Karena di pedalaman. Dan itu rumahnya kayak kayu-kayu dan ada yang di atas pohon. Pertama kali saya datang, saya bingung untuk makan itu gimana. Cari makan dah. Nah, uang 10.000 aja mau jajan juga tidak bisa. Tidak ada tokonya dah. Saya nyerok ikan di parit-parit, dapat namanya tengkuyung. Kalau di Jakarta ini kol nenek ya. Kol nenek ya, yang sini kiong ya. Kiong. Nah, kiong jadi kalau makan potong dulu, sudah gitu. Nyedotnya 2 kali. Nyedotnya 2 kali. Gini lah. Dan apa yang terjadi? Di situ saudara, uang tidak berlaku. Kenapa? Pedalaman. Dan di situ tidak masih ada kanibal. Orang makan orang. Apalagi kulit saya putih. Aduh gimana ya? Kayak gitu. Saya masih ingat. Pagi saya ada di situ. Kebaktian, saya masih ingat. Kalimantan itu Barat. Saya Episkopal di Pontianak. Kebaktian, cuma hanya 1 tok. Persembahan saya tahu. Saya khotbah, saya mimpin pujian. Ini kata orang kita. Persoalan berapa tahun itu 1 orang tidur. Dan apa yang terjadi? Di situ saya doa. Udah susah. Uang juga 10.000. Dikirimi santet. Ada mando terbang, kiriman pasang saya doa. Demi Yesus saya kuat. Jatuh. Saya masih ingat pada hari Minggu. Banyak orang Dayak mangkok merah berjalan. Artinya perang. Udah susah. Uang 10.000, jemaatnya 1, perang lagi ya. Gitu. Tak kira mau perang sama siapa. Gak tahu ini apa. Yang ngirimin santet kuasa gatu, kepala suku, kepala adat. Mental gak kena ke saya. Marah mau nyoba bertaruh face to face, muka dengan muka. Wah, tempat kepada penuh. Bukannya penuh masalah kebaktian, mau perang kan? Ada yang bawa toba, ada yang bawa mando. Waktu itu saya tatap saya tatap dia. Pada pandangan ini. Saya doa darah Yesus hancurkan setan, darah Yesus hancurkan mantra. Demi Yesus dan kuat. Kepala suku adat roboh. Satu kampung itu langsung lutut semua bertobat. Setelah bertobat semua, tiap paginya ada babi hutan. Kedua, rusa. Jadi raja kecil di situ saya. Dan apa yang terjadi? Uang 10.000 itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi di situ saya dikasih makanan ini macam-macam. Wah, dikasih makanan ini 1 bulan full. Dan apa yang terjadi? Dikirim perempuan, wah hati-hati. Yang pedalaman, wah hati-hati. Waktu saya doa gini, tiba-tiba di peluk saya, kaget saya. Saya buka mata, ada perempuan telanjang. Nah, hati-hati, jangan ngomong kandamu jadi beret. Saya tetap begini terus, doang. Tak tahunya mereka ingin saya jadi orang di situ kan. Gagal goda kepala suku, kepala adat ngomong saya. Kok kucing ada ikan asin hanya diem aja. Terus ngomong, lah kamu dulu bekas apa? Saya bekas pertapa. Langsung dia ngomong gitu. Wah.
Dari situ saya pulang. Tahu nggak, waktu pulang itu 10.000 rupiah itu tetap tidak bertambah, tidak Tuhan tahu. Saudara, dalam hidup kita, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus mau berkorban. Berkorban waktu, betul? Berkorban keuangan, berkorban harta. Harus ada yang namanya berkorban. Sampai itu jangan ada. Banyak orang ingin diberkati, tapi tidak mau berkorban. Betul? 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 Banyak orang diberkati, ingin diberkati, minta diberkati, tapi tidak mau berkorban. Dan selanjutnya suatu mukjizat terjadi kalau kita mau berkorban. Saya setuju dengan Anda. Ingat, waktu kekeringan perlu air, kasih air. Jelas? Daging susah, kekeringan, lembu jantan, betul? Harus ada namanya harga yang harus dibayar. Kalau enggak Pak Ato ini berkorban udah. Pelayanan di Glo di tempat ini itu berkorban. Pak Ato ini bayangkan saudara. Tentara, kolonel, bintang 1 udah jadi. Kalau mau bintang gampang. Dilatih di sini kan. Bayangin Pak Anto ini korban waktu militer kan, kolonel, pengacara, tahu nggak? Untuk sewa, ini sewa atau apa? Kalau kita itu bisnis tekor loh, tekor. Istrinya Pak Anto, ibu Persit kan, ibu Persit kan. Semua kan juga kalau di tentara semua itu korban. Jadi kalau saudara ingin dipakai Tuhan, saudara harus mau apa? Berkorban. Apa saudara? Apa saudara? Bayar harga. Coba Elia, orang Israel dan mujizat berkorban. Cari air susah, minta air. Lembu jantan siapa? Baru Elia berdiri. Ya Tuhan, buatlah umatmu bertobat. Baru jadi api turun dari langit. Langkah suatu mujizat, kita harus betul-betul berkorban. Bayangkan saudara, saya sendiri untuk supaya tahu masa akan datang harus ada hari dibayar. Nabrak truk loh, dua roh dibawa ke surga, lalu ditunjukkan masa depan. Oh ini nanti terjadi seperti ini. Ingat, kan saya beritahu perak akan naik, udah berkali-kali, betul? Udah naik belum? Naik 2%, 40% lebih. 3 tahun yang lalu waktu khotbah di sini saya bicara di tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Masih ingat? Masih ingat? Yang dengar enak, dikasih tahu Pak Daud masa akan datang. Yang jalani yang susah. Kenapa? Nabrak truk dulu, betul? Nabrak truk dulu. Artinya apa? Ada harga yang harus di. Begitu nak. Untung saya balik. Kalau tidak balik gimana? Nah, jadi ingat saudara. Dan ingin dipakai Tuhan. So ingin diberkati Tuhan. Diberikan rumah tangga, diberikan sesuatu. Ingat, harus ada pengorbanan. Berkorban bukan hanya harta, tapi berkorban untuk alam bumi. Jelas? Berkorban itu apa adalah
Ingat saudara, saya kasih tahu hari ini saya dipanggil pertemuan. Pertemuan ya untuk bahas negara ini. Jadi saya itu dapat perintah khusus untuk doa se-Indonesia. Di semua doa supaya tahun depan bisa mengatasi resesi. Hanya doa aja yang bisa berapa. Saudara ingat dolar berapa? 16.700. Betul? Betul? Tahu nggak saudara? Begitu dolar tembus 17,5. Hati-hati. Krisis dolar. Makanya Pak, bisa nggak dolar 16? Bisa nggak dolar 17? 17,5? Nggak tahu. Tapi petunjuk dari Yang Maha Kuasa jelasin, tahun depan kita masuk resesi. Berat. Tahun ini berat dan tahun depan lebih berat. Saya dipanggil jam 3. Tapi ingat saudara, tidak usah khawatir. Karena waktu Tuhan bicara pada saya tentang surga, Dia memelihara kita di tengah kesusahan. Yang penting saudara sekarang, sebelum tahun depan, utang-utang bank beresin dulu. Saudara, utang-utang apa saudara? Saya setuju dengan Anda. Misalnya tidak bisa lunas gimana? Jangan utang lagi. Karena tahun depan lah resesi yang sebenarnya paling berat tahun depan. Dan saya percaya saudara semua bisa menghadapi badai di tengah badai. Ingat tahun depan itu gimana Pak Dawan? Lebih berat daripada zaman corona. Jelas? Apa saudara? Lebih apa? Jelas. Tetapi makanya saya diminta supaya doa. Ingat waktu Niniwe mau dukung Tuhan. Tuhan berfirman habis sama Yunus. Tapi orang Niniwe bertobat berdoa. Tidak jadi. Betul? Nah, jadi tahun depan berat. Makanya saya diminta supaya doa dari seluruh Indonesia supaya tahun depan bisa resesi bisa diatasi. Saudara tahu enggak, yang kena udang aja sekarang pusing kan nggak boleh di Amerika, katanya mengandung radioaktif, kan itu kan ribut, betul? Udang buta, betul? Ingat ya, kondisi seperti ini tahun depan lebih berat daripada zaman corona. Tapi tenang aja, yang terasa berat itu hanya Jakarta Pusat. Ini BSD, Serpong nggak terasa. Jelas? Jelas? Yang terasa itu yang punya utang aja. Tapi tahun depan berat. Dan ada tanya sama saya, tahun depan aman nggak padahal? Ya, selama 2 atau 3 tahun tetap ada goyang. Pokoknya Indonesia itu mulai stabil itu menuju 2032. Baru pulih stabil 2032. Jadi kalau saudara sekarang modal utangan terus, bisa nggak nyampe 2032? Tapi tidak usah takut. Ada suatu perintah Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Ini perintah yang penting sekali. Belilah tanah
di tempat kampung halaman kalian semua. Nanti kau akan tahu maksudnya. Ingat, memang lahir di Jakarta, tapi orang tua dari Kalimantan. Berarti kampung halaman Kalimantan. Betul? 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 Ada satu perintah khusus yang harus saya sampaikan. Perintahnya gini: belilah tanah di tempat kampung halaman. Berarti ada sesuatu di sini. Betul? Betul? Ingat, seperti bangsa Israel, Tuhan bicara, mereka kembali ke kampung halaman. Betul? Nah, tapi misalnya ada satu perintah. Waktu saya nyampaikan perintah ini juga bingung saya. Pasti pro dan kontra. Apa hubungan Tuhan dengan bisnis gitu kan? Tapi udah saya sampaikan sesalah. Pasti ada sesuatu ini. Belilah tanah di tempat kampung halaman kalian. Saya mau tanya, kampung halaman Kak, saudara di Kalimantan ada enggak? Katakan saudara Kalimantan. Sumatera? Nah, Pak, kalau orang tua saya orang Manado, nanti gimana? Kampung halaman ini mana? Pak atau apa? Aja. Pasti ada sesuatu di sini. Betul? Betul? Ada satu gambaran. Kalau saudara kerja di Jakarta, tiba-tiba dipecat, mau tidak mau kembali kemana? Kemana ya? Kampung halaman. Saya tidak tahu artinya apa, tapi harus saya sampaikan. Belilah tanah di tempat kampung halaman kalian. Jelas? Jelas? Kampung saudara? Mana daerah kampung apa? Halaman. Tapi saya tahu, saya resiko nyampe ini bisa dikatain macam-macam ya. Tapi saya harus nyampaikan. Kenapa nyampaikan? Pasti ada sesuatu di sini. Kayak pada itu saya ngomong corona 5 tahun, banyak orang ngatain macam-macam terjadi kan. Perak, waktu saya ngomong perak, orang nggak percaya ngatain apa. Wah gini-gini, perak itu 10 tahun udah pernah naik, betul nggak? Begitu saya bicara, Tuhan kasih pesan perak, dan nyampe 6 bulan dan 40%, betul? Tembaga, dan sekarang ada perintah lagi. Apa perintahnya? Belilah tanah di kampung halaman. Kalau di kampung halaman pasti ada sesuatu di sini. Jelas? Nah, Kak Ato udah punya tanah itu raja belum? Oh banyak. Amal. Berarti ada sesuatu di sini. Suruh kembali beli tanah di kampung apa? Halaman. Pasti ada sesuatu. Itu Pak Ato benar? Yakin Pak Ato? Ada sesuatu. Nah, jadi saudara, belilah tanah di kampung halaman kalian semua. Itu perintahnya. Balik boleh berdiri saat ini. Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan menjadi benar. Berkati kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari gelap. Berkati Tuhan, langsung kuduskan, berkati Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan dalam nama Yesus yang berkatakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kepada Tuhan. Seberapa kita di tempat ini diberkati kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Biar setiap benih yang sudah ditaburkan kita mendapatkan rema di dalamnya. Dan saat ini untuk memberkati
pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini, di GPI Global Serpong, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu Evangelis Daud Tony. Tuhan, kami percaya benih itu tidak berlalu dengan sia-sia. Benih itu mengambil tempat di hati kami. Apapun yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah dimanapun dia melayani-Mu Tuhan, dimanapun dia ditempatkan, biarlah kebenaran Tuhan terus dibukakan. Pemakaian Tuhan senantiasa lebih lagi dalam kehidupannya, keluarganya, pekerjaan usahanya, dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan besar kecil setiap taburan kami. Biar Tuhan yang berkenan membalasnya dari tempat yang maha tinggi. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami siap memberikan korban persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sambil persembahan dijalankan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Ya, hari ini kita diingatkan bahwa biasa Pak Daud nakut-nakutin kita. Tapi percayalah, 100% orang Indonesia itu anak-anak Tuhan hanya 15%. 15% anak Tuhan menguasai ekonomi 80%. Artinya bahwa memang anak-anak Tuhan itu diberkati. Kita tidak masuk di dalam krisis. Kita adalah anak orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan selalu bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan gak mungkin orang Indonesia 100% krisis, kan? Pasti ada 30%. Dan 15% itu kita, umat-umat Kristiani yang Tuhan berkati. Asalkan seperti disampaikan Pak Daud, perbaiki hubungan dengan Tuhan, mesbah dengan Tuhan. Pagi-pagi kita harus berdoa. Bangun pagi jangan mikirin apa dulu, berdoa. Kedua, mengampuni. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, mengampuni. Karena Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kita. Jadi ampuni. Engkau tidak akan diampuni kalau engkau tidak mengampuni orang lain. Itu intinya. Tuhan tidak akan memberkati engkau kalau engkau tidak memberkati juga orang lain. Mengampuni orang lain. Yang ketiga, berdasarkan berjalan di atas firman. Ini yang disampaikan Pak Daud tadi. Dan yang ketiga, 4, mau berkorban. Berkorban apa saja? Kalau kita tak punya materi dengan tenaga, dengan waktu, dengan apa saja. 4 hal ini hampir sama yang saya sampaikan kemarin ketika saya berkhotbah menggantikan Pak Daud tentang apa yang menyingkirkan, bagaimana menyingkirkan, apa yang menghalangi berkat. Kita harus singkirkan. Ya, firman Tuhan. Iman itu firman. Kemudian pengampunan. Kemudian hubungan dengan Tuhan. Ketaatan. Sama, cuma kata-katanya beda. Kalau saya bilang ketaatan, Pak Daud bilang hubungan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari percayalah sebagai anak Tuhan. Saya selalu yakin, percayalah kalau kita ini 15%, tetapi boleh dibilang 80% itu menguasai Indonesia. Naga, 9 naga itu kebanyakan bukan umat yang terbanyak. Oleh karena itu jangan pernah khawatir. Di dalam krisis kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami bagaimana Elia dengan segala mujizatnya mampu mengalahkan 400 nabi-nabi Baal, bahkan membunuh nabi Baal karena
Mujizat Allah ada di atasnya. Mengapa? Karena Elia punya hubungan dengan Tuhan. Elia mau mengampuni, Elia mau berjalan di atas firman, Elia mau berkorban. Ajar kami juga Tuhan untuk melakukan segala firman dan melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, desa, para menteri Tuhan, para penjaga keamanan, hukum, biarlah semua melakukan tugasnya takut akan Tuhan. Biarlah negara kami menjadi negara yang makmur, damai, sejahtera Tuhan. Prediksi boleh banyak Tuhan, tetapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, disitulah Tuhan bisa membuktikan mana rumput ilalang, mana padi. Padi tetap akan subur dan tetap akan berisi dan berbuah. Ilalang, rumput akan mati sendirinya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersandar kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Jemaat-jemaat yang di dalam kekurangan Tuhan, Engkau berkati mereka. Dengarkan permohonan mereka ya Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang diberkati. Dan kami tahu bahwa yang diberkati saat ini tidak datang di gereja. Karena terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan. Ingatkan mereka Tuhan. Biar di dalam berkat dia mengucap syukur kepada Tuhan dan kembali bahwa segala kesibukan yang mereka lakukan, segala mereka berkat yang mereka nikmati itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Berkati gereja yang melayani pada hari ini Tuhan. Apalagi betul Tuhan Engkau memberkati juga seluruh keluarganya. Engkau juga memberkati kami di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lalai Engkau ingatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang butuhkan jodoh Engkau berkati, yang membutuhkan anak Tuhan Engkau juga memberikannya, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberikan, pendidikan Tuhan memberikan mereka berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari bangkit, berdiri, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Terima kasih